kita yang siap menjadi anak terang, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Bagusan ada gerakannya Kopi. Iya dong. Oke, jadi gerakannya kayak gini. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Ku anak terang, Yesus yang jadikanku. Boleh? Kita coba. Tanpa musik dulu kakak. Oke, kita coba semuanya. Semuanya pakai gerakan ya. 1, 2, 3. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang jadikanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan pinta. Oke. Semuanya pakai gerakan. Kiri dan kananmu. Tos, tos, tos. Ayo semuanya kasih tos dulu temanmu. Biar tidak mengantuk. Ayo ke sini. Oke. Sudah? Kakak mau tanya. Adik-adik, kalau kita berbuat salah kita bilang apa ya? Maaf. Adik-adik kakak mau dengar. Kalau berbuat salah kita bilang apa? Maaf. Coba yang sebelah kiri. Kalau kita berbuat salah kita bilang apa? Maaf. Minta maaf. Kalau kita butuh bantuan kita harus bilang apa? Tolong.
Nah, yang terakhir nih, kalau kita mau lewat ada mama papa bercerita, kita harusnya bilang apa? Permisi. Permisi. Oke, kita naikkan pujian ini ya. Kalau berbuat naikkan pujian ini bersama. Kalau kita mau baca Alkitab, kita buka Alkitab bunyinya seperti apa? Strek, strek, strek. Oke, kita naikkan pujian ini sama-sama ya. Firman Tuhan ada di hatiku. Semuanya tepuk tangan. Ayo. Buka Alkitab, lalu ku baca. Baca, baca, baca. Baca, baca, baca. Strek, strek, strek. Strek, strek, strek. Ada di hatiku, ada di rataku, ada di hidupku. Sinar di berdua, 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 berdua. Buka Alkitab, lalu ku baca. Baca, baca, baca. Baca, baca, baca. Srek, srek, srek. Srek, srek, srek. Buka Alkitab, lalu ku baca. Baca, baca, baca. Baca, baca, baca. Srek, srek, srek. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di rataku, ada di hidupku. Bertumbuh sinar di jiwa berdua, 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 Baiklah, sekarang kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, boleh tangan kanannya diangkat, tangan kirinya ditaruh di dada. Kita angkat pujian ini sama-sama. Jadikan pujian ini sebagai doa adik-adik untuk menjadi pelita dimanapun adik-adik berada. Angkat tangan. Kita
sore hari ini kami sangat bersuka cita karena Tuhan ada dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami, urapi kakak guru yang akan memberitakan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mangkuk si nenek miskin. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang nenek dan cucunya. Mereka hidup dalam keadaan yang sangat miskin. Tidak punya apa-apa di rumahnya selain peralatan yang sangat sederhana dan makanan mereka. Cucunya ini sedih sekali karena ia tidak mempunyai mainan. Ia beberapa kali minta dibelikan mainan, tapi neneknya bilang, "Nak, kita kan miskin. Kita tidak punya uang banyak. Jadi tidak bisa beli mainan buat kamu." Ya, bagaimana ya? Suatu hari, cucunya itu melihat bahwa mereka sebenarnya mempunyai sebuah mangkuk yang tidak terpakai. Mangkuk itu ada di atas rak kayu dan dilihat-lihat mangkuknya sudah kotor, hitam, dan berdebu. Sepertinya ini sudah tidak terpakai lagi. Lalu cucu bilang sama neneknya, "Nek, mangkuk kita yang di atas rak itu lebih baik dijual saja, supaya kita bisa beli mainan buat aku." Neneknya pun melihat mangkuk itu, dan ia setuju. "Ya, mangkuk seperti ini sudah berwarna hitam. Lebih baik dijual saja." Adik-adik, ketika ada pedagang yang lewat, nenek segera memanggil pedagang itu. "Bapak, mari ke sini, ke rumah saya. Ada sesuatu yang mau saya jual. Kalau tidak bisa dijual, saya mau tukarlah dengan mainan untuk cucu saya." Pedagang itu lalu datang dan melihat mangkuk yang dijual nenek, memeriksanya perlahan-lahan. Mangkuk yang berwarna hitam itu. Lalu ia memeriksa mangkuk itu dengan sebuah jarum yang menggores mangkuk itu tanpa dilihat oleh si nenek atau cucunya. Saat ia menggores mangkuk itu, ia tahu bahwa mangkuk itu adalah mangkuk emas. Tapi karena tertutup debu dan kotoran, emasnya tidak kelihatan. Pedagang ini lalu berpikir, "Aku mau curangin si nenek dan cucunya ini." Lalu ia bilang pada nenek dan cucunya, "Mangkuk kotor seperti ini tidak ada harganya. Tidak bisa ditukar sama apapun juga." Lalu ia melempar mangkok itu ke tanah dan ia segera pergi. Saat ia pergi, pedagang itu berpikir, "Besok aku akan datang lagi dan membeli dengan harga yang sangat murah." Pedagang itu pergi. Nenek dan cucunya menjadi sangat sedih karena barang yang mereka pikir bisa dijual ternyata dibilang barang yang tidak ada harganya, tidak ada gunanya. Tetapi tidak lama kemudian lewat seorang pedagang yang lain lagi. Si cucu lalu mengambil mangkuk yang ada di tanah, lalu berkata pada pedagang yang kedua. Ia bilang, Pak, mangkuk ini meski jelek seperti ini, apakah bisa ditukar dengan mainan yang Bapak jual?" Pedagang itu mengambil mangkuk itu dan melihat dengan teliti. Ia tahu itu mangkuk emas. Tapi ia tidak mau berbuat curang. Sebaliknya, ia mau jujur kepada si nenek dan cucunya. Dia lalu bilang pada mereka berdua, apakah kalian tidak tahu? Ini kan mangkuk emas. Mangkuk emas ini harganya mahal loh. Bahkan aku juga tidak bisa membeli mangkok ini karena harganya sangat mahal. Si nenek dan cucunya sangat senang.
karena pedagang itu jujur dan memberitahu mereka bahwa itu adalah mangkuk emas. Nenek lalu bilang, "Oh, kalau itu mangkuk emas, pasti harganya tinggi. Tetapi mangkuk emas itu tidak ada gunanya jika ditaruh di rumahku saja." Pedagang itu lalu berpikir, "Mana? Baiklah kalau begitu. Semua yang ada di kereta dagangku ini aku berikan untuk kalian. Dan aku juga berikan semua uang yang aku bawa saat ini untuk ditukar dengan mangkuk emas itu." Wah, si nenek dan cucunya sangat senang sekali. Mereka menerima semua itu dengan ditukar dengan sebuah mangkuk emas. Sekarang di rumah si nenek dan cucunya terdapat banyak barang-barang yang bagus. Mereka juga punya banyak uang sekarang untuk keperluan mereka sehari-hari. Dan kalau kita lihat, cucunya sangat senang ya, karena pedagang itu memberikan semua mainan yang ada di gerobaknya. Wah, senang sekali mereka karena pedagang itu sudah sangat jujur. Tapi tunggu dulu. Keesokan harinya datang pedagang yang pertama. Pedagang yang curang itu loh. Dia datang sambil membawa mainan yang sangat kecil. Dia pikir si nenek dan cucunya pasti tidak tahu kalau itu mangkuk emas. "Kasih aja mainan ini untuk mereka, supaya mereka tukar mangkuk emas itu." Ketika ia bertemu dengan cucu si nenek, ia berkata, "Hei, lihat, aku bawa mainan kecil ini. Sini, mana mangkuk kemari yang kotor dan jelek? Aku mau sini, aku tukar dengan yang ini." Tapi kemudian si cucu bilang, "Wah, Pak, mangkuk itu kemarin sudah dibawa oleh pedagang yang lain. Itu mangkuk emas dan kami sudah tukarkan ke dia." Wah, adik-adik, sekarang pedagang yang curang itu dia menjadi sangat kecewa. Seharusnya ia bisa mendapat mangkuk emas, tapi karena curang ia tidak dapat apa-apa. Dan bukan hanya itu saja adik-adik. Coba kita lihat, pedagang yang jujur itu sekarang banyak sekali pelanggannya. Banyak orang yang mau membeli dagangannya. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa ia adalah orang yang jujur. Jadi ketika ia berjualan, jualannya sekarang selalu laku. Sedangkan pedagang yang curang, sekarang tidak ada yang mau beli lagi sama dia. Tidak ada yang mau tukar lagi sama dia. Hidupnya jadi susah karena orang-orang tahu kalau ia adalah orang yang curang. Nah, adik-adik, jadilah anak yang jujur. Anak jujur akan grow and shine, bertumbuh dan bersinar seperti tema acara kita sore ini. Supaya apa? Bertumbuh dan bersinar, supaya Tuhan dimuliakan di dalam hidup kita semua. Tuhan Yesus memberkati.
masuk pada acara prosesi penamatan. Hadirin semuanya dimohon berdiri. Saya akan membacakan nama anak Madya 3 yang akan ditamatkan. Atas nama Alvaro Gabriel Parapasan, Angelo Lamhayu, Brian Carmelo Antoni, Krisan Stefano Sitomorang. Yang keenam, Flair Noela Tan. Yang ketujuh, Gabriela Nadine. Yang kedelapan, Gracia Lea. Ke-11, Mikael Zaki Tan. Yang ke-12, Owen Ezekiel Tanzil. Yang ke-13, Patricia Hartono Honoris. Rafael Octavian Tanen. Yang berikutnya, Samuel Yosef Pakaya, Stephen Sandra Buana. Kemudian Sain, kita akan dengarkan kesan dan pesan yang pertama yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah Minggu GPPS Palu. Dengan hormat Ibu Rita Pranata dipersilakan. Shalom semuanya. Secara khusus anak-anakku sayang yang akan segera ditamatkan sebentar lagi, ya. Tidak terasa ada yang 12 tahun di sekolah minggu, ada yang 13 tahun di sekolah minggu. Kamu semua ada di sekolah minggu dari masa bayi, dari masa kecil, dan hari ini kamu sudah akan dilepaskan sebagai seorang remaja. Kamu bahagia, tapi cerita tidak bahagia. Di satu sisi senang, tapi di sisi lain juga ada hal yang mengharukan. Sebab hari ini adalah hari terakhir kamu berada di sekolah minggu. Kalau dari tahun-tahun yang lalu apabila kamu beberapa kali tidak hadir, maka sekolah minggu kakak-kakak kelasmu yang mengajar kamu akan menelpon atau mencarimu. Tapi sejak hari ini, ketika kamu ditamatkan pada hari ini, maka tidak akan ada lagi telepon dari kakak-kakak sekolah minggu yang mengingatkan kamu untuk ke sekolah minggu, gitu ya. Nah, karena memang Alkitab mengatakan bahwa dalam segala sesuatu di bawah kolong langit ini ada masa dan ada waktunya. Ada masa kita menanam, ada masa mencabut barang yang ditanam, gitu ya. Ada masa untuk lahir, ada masa untuk meninggal, gitu ya. Segala sesuatu ada masanya, ada masa untuk kamu belajar di sini, dan ada masa untuk kamu naik ke level yang lebih tinggi lagi. Tetapi untuk Madya 3 yang akan ditamatkan, cerita mau memberitahu
Bahwa setelah dari sekolah minggu kamu akan menghadapi masa-masa yang lebih membuat kamu harus berjuang. Karena masa-masa remaja adalah masa-masa di mana dunia sedang berusaha merebut kamu keluar daripada rancangan Allah. Tapi ingatlah baik-baik, Amsal 23 ayat 18 mengatakan, itu sungguh masa depanmu itu sungguh ada, gitu ya. Jadi kamu harus berjuang untuk tetap berada di dalam rancangan Allah. Setelah hari ini kamu akan bergabung di remaja dan cerita dua kakak-kakak semua di sekolah minggu berharap tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak terlibat di dalam remaja. Supaya kamu boleh bertumbuh pada level yang lebih bagus lagi, gitu ya. Kalau tidak kamu akan berhadapan dengan dunia ini yang akan merebut kamu melalui game, melalui pergaulan, melalui rokok, melalui narkoba, melalui apa saja. Sebab itu tetaplah berada dalam rancangan Allah dan bergabung di dalam remaja GPPS Palu. Ya, terima kasih juga saya ucapkan kepada para orang tua yang sudah begitu tekun membawa anak-anaknya datang ke sekolah minggu dari masa bayi sampai kepada hari ini mereka sudah akan masuk dalam masa remaja. Ya, terima kasih banyak. Kalau tidak orang tua rohani dan orang tua jasmani harus bekerja sama untuk membuat anak-anak bisa bertumbuh dengan baik dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, kita berhadapan dengan dunia ini yang semakin hari semakin menghias dirinya dengan baik. Semakin menggoda untuk orang-orang masuk ke dalam dia. Tapi itu sebabnya bekerjasamalah dengan orang tua rohani juga supaya anak-anak ini tetap terpelihara. Ya, terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, tepuk tangan untuk Ibu Rita. Kita akan kembali mendengarkan kesan dan pesan dari orang tua wali murid dari Zebra Madya 3, Zebra maupun Sulawesi akan diwakilkan oleh Bapak Halason Situmorang. Kepada Bapak dengan hormat dipersilakan. Shalom. Ya, puji nama Tuhan, saya sangat bersyukur pada sore hari ini bisa mewakili orang tua daripada anak-anak sekolah minggu untuk penamatan mau ke remaja. Jadi pada kesempatan yang baik ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada tim penggemelaan GPPS Jemaat Palu yang telah mendukung dalam banyak hal sehingga proses belajar mengajar di sekolah minggu bisa berjalan dengan baik. Secara khusus juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kepala sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu yang telah mendedikasikan diri menjadi pelayan Tuhan, menjadi guru-guru yang baik, yang dengan sepenuh hati, dengan penuh kesabaran, kesetiaan, membimbing, mengajar anak-anak kami hingga pada saat ini. Memang tidak terasa kurang lebih 12 tahun anak-anak kami ini diajar mulai dari, kalau tidak salah lalu anak saya Kristan Stefano ini kalau tidak salah sekitar 1 bulan saya sudah bawa di sekolah minggu. Sampai sekarang sudah mau 12 tahun bulan September ini. Jadi banyak hal, ada suka dukanya karena pernah kita mengalami peristiwa gempa tahun 2018. Di situ juga saya melihat bagaimana Tuhan bisa bekerja walaupun di tenda-tenda diajar anak-anak sekolah minggu. Tapi mereka bisa dengan giat, itu semua karena kebaikan Tuhan. Hingga di acara penamatan ini, Tuhan bekerja begitu luar biasa di gereja kita yang megah ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan pesan saya untuk anak-anak sekolah minggu, teruslah berjuang, jadikan Tuhan nomor 1 dalam hidup kalian. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu kalian di remaja, ibadahnya sudah semakin bertambah, kegiatan rohani sudah semakin bertambah. Dulu di sekolah minggu hanya hari Minggu, begitu di remaja sudah ada ibadah remaja,
ada Komsel, ada KTB. Nah, jadi harus belajar dari sekarang untuk bisa membagi waktu. Harus punya inisiatif, jangan lagi orang tua yang selalu harus mengingatkan, tapi sudah harus punya kerinduan untuk terus belajar. Seperti tadi kepala sekolah sampaikan, tantangan ke depan itu semakin rumit, semakin besar. Jadi kalau kalian tidak mau belajar dari sekarang tentang firman Tuhan, ya kekuatan dari mana yang kita mau pakai hadapi dunia ke depan ini. Jadi teruslah belajar, jangan pernah berhenti. Saling mengingatkan, karena dunia remaja, dunia penuh dengan tantangan, apalagi nanti sampai di kaum muda dan seterusnya. Jadi itu saja pesan dari saya, kiranya pelayanan sekolah minggu ini ke depan semakin diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan Yesus selalu memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Halason Situmorang yang sudah menyampaikan kesan dan pesan mewakili orang tua wali dari Madya 3 Sebra dan Sulawesi. Baiklah, para hadirin, kita akan bersama-sama menyaksikan prosesi penamatan anak Madya 3 Sekolah Minggu GPPS Palu tahun pelajaran 2024-2025. Kepada tim inti Sekolah Minggu GPPS Palu dipersilakan untuk menaiki podium. Yang keempat, atas nama Krisan Stefano Situmorang. Yang keenam, atas nama Flair Noela Tan. Ketujuh, atas nama Gavrela Nadine. Ya, perlahan ya supaya gambarnya bagus diambil. Delapan, atas nama Gloria Auristela Tipa. Sembilan, atas nama Gracia Lea. Sebelas, atas nama Mikael Zaki Tan. Tiga belas, atas nama Patricia Hartono Honoris. Nomor 15, atas nama Rafael Octavian Tanen. Enam belas, atas nama Samuel Joseph Pakaya.
17 atas nama Shane Angelo Lim. Kami mohon maaf ya jika ada pengucapan nama yang salah. 18 atas nama Stephen Haniel Chandra Buana. Kita akan bersama-sama mendengarkan kesan dan pesan dari anak sekolah minggu Madya 3 yang ditamatkan. Yang diwakili oleh Stephen Haniel Chandra Buana. Tepuk tangan untuk Stephen. Shalom. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk mewakili teman-teman Madya 3 dengan menyampaikan pesan dan kesan selama kami berada di sekolah minggu GPPS Jemaat Palu. Yang terhormat tim pengembangan GPPS Jemaat Palu, yang terhormat kepala sekolah minggu beserta semua kakak guru sekolah minggu, yang terhormat papa dan mama yang telah hadir sore hari ini. Dan yang saya kasihi seluruh teman-teman serta adik-adik sekolah minggu yang hadir saat ini. Puji dan syukur kami naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan anugerahnya yang telah memelihara kehidupan kami sehingga saat ini kami dapat menamatkan sekolah minggu di GPPS Jemaat Palu mulai dari kelas batita, balita, pratama hingga Madya 3. Terima kasih kami ucapkan kepada papa dan mama yang telah memelihara kami dengan penuh kasih sayang serta selalu setia membawa kami ke sekolah minggu GPPS Jemaat Palu. Terima kasih kami ucapkan kepada tim pengembangan GPPS Jemaat Palu yang selalu mendukung kami di dalam doa. Secara khusus kepada Opa Martino yang selalu sebagai koordinator dari tim pengembangan GPPS Jemaat Palu. Terima kasih kami ucapkan kepada semua kakak guru sekolah minggu yang telah membimbing, mengajar, serta mendidik kami di dalam kebenaran firman Tuhan. Kesan kami selama di sekolah minggu adalah kami dapat merasakan dan menemukan kasih Allah dalam ibadah sekolah minggu, di mana kami diajar, dibimbing tentang kebenaran firman, di mana juga kami dibimbing, ditegur bila salah sekaligus merasa dikasihi. Pesan kami untuk adik-adik semua, tetaplah rajin ke sekolah minggu, karena sekolah minggu adalah tempat untuk kita belajar firman. Karena firman itu tidak akan kembali kepada kita dengan sia-sia. Akhir kata sekali lagi, kami kelas Madya 3 sekolah minggu GPPS Jemaat Palu mengucapkan terima kasih atas segala yang telah kami terima selama kami berada di sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih
kita akan mendoakan anak-anak sekolah minggu Madya 3 Sulawesi dan Zebra yang sudah ditamatkan. Secara khusus kita akan doakan mereka karena mereka sudah ditamatkan. Kita bersama-sama angkat pujian terima kasih Yesusku. Mohon kesediaan Ibu Pendeta Milka Potuda untuk mendoakan anak-anak yang ditamatkan ini. Kita angkat pujian bersama-sama. Terima kasih. Ayo semua berdoa, semua lipat tangan, bukan hanya kakak-kakak yang di depan, tetapi semuanya. Ayo kita berdoa mengucap syukur. Terima kasih Bapa atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan anak-anak kami yang telah menamatkan pelajaran mereka di sekolah minggu selama 12 tahun. Mereka berada di dalam bimbingan, asuhan dan juga pengenalan akan Tuhan. Mereka boleh mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan melalui sekolah minggu mereka boleh percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Raja di dalam hidup mereka. Biarlah Roh Kudus terus menolong mereka untuk pertumbuhan rohani mereka selanjutnya. Biarlah Roh Kudus terus memberikan kepada mereka rasa lapar dan haus akan Tuhan, kesukaan akan hadirat Allah, akan firman Tuhan. Dan biarlah mereka terus Tuhan menghasilkan karakter-karakter yang mempermuliakan nama Tuhan. Dan juga menjadi berkat bagi orang tua, keluarga mereka dan teman-teman lingkungan di mana mereka berada. Terima kasih Tuhan terus menyertai akan pertumbuhan rohani mereka. Melindungi dan tutup bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu. Semua pengajar-pengajar mereka di sekolah minggu Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati mereka. Agar mereka juga semakin menjadi berkat bagi setiap anak-anak sekolah minggu yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Memberkati orang tua mereka, semua orang-orang yang mendampingi di dalam pertumbuhan rohani mereka. Tuhan juga memberkati, melindungi dan tutup bungkus semua dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur memberkati semua anak-anak ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan kesan dan pesan dari koordinator remaja yang menerima anak-anak Madya 3
baik dari Jalan Zebra maupun Sulawesi yang telah ditamatkan. Kepada Koroni Limbunan dipersilakan. Puji Tuhan, Shalom. Pertama-tama kami dari Remaja GPPS Palu mengucapkan terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah dan guru-guru sekolah minggu GPPS Palu yang telah dengan setia membimbing anak-anak dari sejak kelas Batita, Balita, Pratama, Madya, dan kini yang duduk di kelas Madya 3 telah lulus. Kita percaya bahwa setiap taburan benih firman Tuhan dan bimbingan-bimbingan yang telah diberikan tidak akan berlalu dengan sia-sia, tetapi akan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan adik-adik sekalian. Dan saya bersyukur, saya juga adalah produk dari Sekolah Minggu GPPS Palu dan Remaja GPPS Palu. Kalau saya bisa ada sampai hari ini, itu tidak lepas dari peran guru-guru sekolah minggu saya dulu dan pembimbing rohani saya di Remaja GPPS Palu dulu. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu GPPS Palu. Berikutnya, Karoni juga mau menyampaikan selamat untuk adik-adik yang hari ini lulus dari kelas Madya 3, selamat telah lulus dan selamat bergabung di Remaja GPPS Palu. Adik-adik tahu bahwa di masa remaja adalah masa pencarian jati diri, di mana remaja pada umumnya mengalami kebingungan-kebingungan akan perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidupnya, baik perubahan secara fisik, psikis, maupun juga perubahan dalam sosialnya, lingkungan sosialnya. Karena itu penting bagi adik-adik semua untuk belajar firman Tuhan dan terus dekat dengan Tuhan, supaya adik-adik terus berjalan dalam rancangan Tuhan dan janji-janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan adik-adik semua. Ibadah remaja dan komsel remaja diadakan setiap hari Kamis. Ibadah remaja di tempat ini dan komsel remaja di wilayah masing-masing tiap hari Kamis jam 7 malam. Mari bergabung dan mari bertumbuh bersama. Dan yang terakhir, saya dan Saudari Wati selaku yang dipercayakan oleh tim pengembalaan selaku koordinator remaja GPPS Palu, kami tidak dapat bekerja sendiri. Kami mohon bantuan dari Bapak Ibu orang tua dari remaja untuk boleh mendukung anak-anaknya supaya aktif beribadah dan melayani Tuhan di remaja GPPS Palu. Terima kasih, sekian pesan dan kesan dari saya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dengan demikian kami dari Sekolah Minggu GPPS Palu yang sudah menamatkan anak-anak Madya 3 ini untuk diberikan kepada remaja, dalam hal ini diterima oleh koordinator remaja Koroni Limbunan. Dan Koroni saya serahkan anak-anak ini kepada remaja untuk dibina selanjutnya. Tuhan memberkati, Tuhan menolong semuanya, anak-anak boleh bertumbuh bagi kemuliaan Allah. Terima kasih Kak. Sekarang kita akan masuk kepada prosesi kenaikan kelas. Anak Sekolah Minggu GPPS Palu tahun ajaran 2024-2025. Saya akan membacakan nama-namanya. Hanya dibacakan saja dan yang juara 1. Nanti untuk hadiahnya diambil sama guru kelasnya. Yang pertama, kelas Batita Sulawesi naik ke kelas Balita atas nama 1. Gracia Asalata, 2. Abiel Mars Abramo BC, 3. Godfrey, 4. Freedom Michelson Lumban Tobing, 5. Shena Estelle Gloria, 6. Alexander Jonathan, 7. Kristelencia, 8. Arabel. Juara 1 atas nama Gracia Asalata. Tepuk tangan untuk Gracia. Kelas Batita Zebra naik kelas Balita atas nama 1. Erlan, 2. Alessia, 3. Alan, 4. Liam, 5. Gaby, 6. Kinaya, 7. Arthur, 8. Jesslyn dengan juara 1 atas nama Jesslyn. Tepuk tangan untuk Jesslyn.
Balita Sulawesi naik ke Pratama 1. 1 Alvaro, 2 Sena, 3 Felicia, 4 Gracia, 5 Hem, 6 Gibrail. Juara 1 atas nama Felicia. Tepuk tangan untuk Felicia. Balita Zebra naik Pratama 1. 1 Celine Michelle Panginja, Stefani Audrey Perori, 3 Adriel Toding, 4 Claudia Renata Sicilia, 5 Veron Ramba Alo, 6 Kayla Gempita, 7 Galileo Jose Lengkong, 8 Gabriel, 9 Egi Liu. Juara 1 atas nama Celine Michelle Panginja. Tepuk tangan untuk Celine. Pratama 1 Sulawesi naik ke Pratama 2. 1 Samuel Rizky, 2 Marcelo, 3 Harvey, 4 Noel, 5 Yuanita, 6 Autumn, 7 Gabriela, 8 Liora, 9 Yeni. Dengan juara 1 atas nama Gabriela. Tepuk tangan untuk Gabriela. Yeay. Lanjut. Pratama 1 Zebra naik Pratama 2. 1 atas nama Belvania, 2 Rael Kertia, 3 Fani, 4 Revan, 5 Lando, 6 Rahel. Juara 1 atas nama Rael Kertia. Langsung gurunya beri raportnya supaya cepat ya. Raportnya diberi, hadiahnya diambil, serahkan kepada anaknya di tempatnya saja. Oke. Lanjut Pratama 2 Sulawesi naik Pratama 3 atas nama Vendelin C. Saputra, 2 Yodia Gunawan, 3 Rahel Immanuela Kon, 4 Elora Embriel, 5 Fadriel F. Ontu, 6 Edward J. Wijaya, 7 Miko C. Salianggo, 8 Graciela A. Rante Tasik, 9 Nicholas. Juara 1 atas nama Graciela A. Rante Tasik. Tepuk tangan untuk Graciela. Ya semangat dong tepuk tangannya. Pratama 2 Zebra naik Pratama 3. 1 Edward Potuda, 2 Ravinia D. Mustafin, 3 Esther F. Rante Rapa, 4 Alexandra J. Manuela, 5 Afriliana. Juara 1 atas nama Edward Potuda. Pratama 3 Sulawesi naik Madya 1. 1 atas nama Abel, 2 Clayton, 3 Calvin, 4 Gerald, 5 Henok, 6 Juan, 7 Noah, 8 Summer, 9 Gloria, 10 Eldad. Juara 1 atas nama siapa? Oke, atas nama Abel. Tepuk tangan untuk Abel. Pratama 3 Zebra naik ke Madya 1 atas nama Bryden, 2 Selo, 3 Claudia, 4 Vandra, 5 Maxi, 6 Kiel Hansel, 7 Renal, 8 Sky, 9 Ivana, 10 Ferel, 11 Gisel, 12 Sela. Juara 1 atas nama Vandra. Tepuk tangan untuk Vandra. Kamade juga kenapa juara ini? Jadi kasih juara Kamade ini. Madya 1 Sulawesi naik ke Madya 2. 1 Leonard, 2 Isco, 3 Godwin, 4 Maxwell, 5 Debbie, 6 Jill, 7 Chloe, 8 Viola. Juara 1 atas nama Godwin. Ada Godwinnya. Madya 1 Zebra ke Madya 2.
1 atas nama Ica, 2 Linda, 3 Mason, 4 Esra, 5 Diego, 6 Yuki, 7 Natalie, 8 Moza, 9 Sally. Juara 1 atas nama Natalie. Yeay. Madya 2 Sulawesi naik Madya 3. 1 Benji, 2 Kalista, 3 Dennis, 4 Joshua, 5 Jevon, 6 Justin, 7 Machiko, 8 Naomi. Juara 1 atas nama Justin. Madya 2 Zebra naik Madya 3. Ini yang terakhir ini. 1 Arvindo, 2 April, 3 Fadil, 4 Felin, 5 Juloven, 6 Milka, 7 Melki, 8 Ricky, 9 Leonard, 10 Stefano. Juara 1 atas nama Stefano. Oke, perlu diketahui yang dapat juara ini dengan pertimbangan kehadirannya cukup lebih banyak daripada yang lainnya ya. Kehadirannya, ketertibannya dan semuanya dinilai di situ, oke? Berdiri, baik bapak-bapak, ibu-ibu, oma-oma, opa-opa, ya kita bersyukur dan akan menutup ibadah pada sore ini. Kita berdoa, terima kasih Tuhan untuk campur tangan Allah di dalam persiapan, pelaksanaan, penamatan anak-anak sekolah minggu pada sore ini. Kiranya Tuhan terus menyempurnakan setiap pelayanan dari setiap pribadi, guru-guru pengawas dan yang pengurus yang Tuhan percayakan di dalam pelayanan ini. Dan Tuhan juga terus menyertai kehidupan dari setiap anak-anak sekolah minggu. Biarlah Roh Kudus terus memimpin kehidupan mereka hingga mereka terus berada di dalam penyertaan, pembelaan, pelindungan Allah, kekuatan, kesehatan daripada Allah, hikmat ilahi menyertai mereka di dalam menuntut ilmu. Tuhan kiranya terus memberikan kekuatan, kesehatan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, memberkati semua anak-anak sekolah minggu yang ada di Jalan Zebra, yang ada di Jalan Sulawesi. Kiranya mereka semakin bertambah-tambah baik secara kualitas dan juga kuantitas. Tuhan menyertai akan setiap anak-anak ini di dalam kehidupan mereka. Orang tua, keluarga, semua yang terkait Tuhan peliharakan, menyertai dan memberkati mereka semuanya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan sore ini juga Tuhan sebelum kami kembali anak-anak juga akan menerima berkat, kiranya Tuhan menguduskan semuanya dan menjadikan berkat itu bagi mereka. Terima kasih buat semua yang sudah mengerjakan, menyediakan, Tuhan juga memberkati kembali lipat ganda. Terpujilah namamu Tuhan, kami mengucap syukur dari awal sampai selesainya Roh Kudus sudah memimpin ibadah sekolah minggu pada sore ini. Tuhan kiranya terus menyertai akan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur
Dan anak-anak yang kekasih juga semua yang hadir, terimalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi kita semuanya, dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus. Kiranya terus menyertai, memberikan hikmat, roh takut akan Allah, dan terus berada di dalam kekuatan kuasa-Nya sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita, dan semua yang Tuhan rancangkan kita boleh alami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.